Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. It's me, Fran. Sebelum aku mulai video ini, aku mau minta maaf dulu ke teman-teman semua karena kemarin 1 bulanan aku nggak upload video sama sekali karena ada satu halangan gitu. Tapi karena sekarang aku udah bisa bikin video lagi, ya aku berharap teman-teman bisa terus dukung aku biar aku juga makin sering gitu rajin bikin videonya. So biar nggak lama-lama lagi, di video kali ini sesuai titlenya ya, aku bakal sharing about my faculty of Forestry, Fakultas Kehutanan. Dan nanti juga di bagian akhir aku bakal sedikit cerita awal-awal masuk Fakultas Kehutanan UGM gitu, kenapa aku milih Fakultas Kehutanan. So buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Oke, langsung aja ke bagian yang pertama. Apa sih itu Fakultas Kehutanan? Nah, jadi Fakultas Kehutanan adalah fakultas yang mempelajari ilmu kehutanan. Nah, ilmu kehutanan itu sendiri merupakan ilmu yang secara luas mempelajari fungsi dan penggunaan ekosistem hutan. Misalnya terkait keanekaragaman hayati, konservasi lingkungan dan sumber daya hutan, pembangunan hutan, perencanaan pembangunan hutan, penggunaan sumber daya hutan bagi kehidupan dan sebagainya yang berkaitan dengan hutan tentunya. Nah, jurusan kehutanan ini bisa dikatakan jurusan yang multidisiplin karena di sini kita tidak hanya mempelajari satu bidang saja gitu. Kalau bidang biologi ya jelas ya, kita di kehutanan belajar tentang biologi, berkaitan dengan biologi. Tetapi bidang-bidang lain juga ada gitu. Kita juga mempelajari beberapa bidang yang memang ada nyangkut-nyangkutnya gitu di jurusan kehutanan. Kita juga di sini belajar tentang hukum gitu, tentang ekonomi, sosial, dan ada juga yang nyangkut ke farmasi juga ada gitu. Ya banyak deh, pokoknya teman-teman bakal tahu sendiri gitu nanti pas masuk ke Fakultas Kehutanan gitu. Tapi aku kasih gambaran aja nih, misal kayak tadi kan aku bilang kita juga belajar ekonomi karena di kehutanan itu memang ada juga departemen yang manajemen hutan gitu. Yang namanya manajemen hutan jelas itu berkaitan sama ekonomi gitu. Jadi ya hitung-hitungan jelas banyak di sini. Jadi ya buat kalian yang mungkin berniat memilih Fakultas Kehutanan untuk menghindari hitung-hitungan, kalian salah besar karena kita kan punya manajemen hutan yang jelas di sana hitung-hitungannya banyak gitu. Dan di sini juga kita belajar tentang kebijakan, terus ada juga sosialnya gitu, terkait sosial kehutanan. Terus kita belajar hukum juga yang ya memang hukum yang nyangkut ke kehutanan itu sendiri gitu. Karena kan hutan itu kan juga punya undang-undang. Terus yang paling kental sih yang menurut aku ya, peraturan perundang-undangan yang paling kental sama kehutanan tuh terkait lahannya itu hukum agraria. Pokoknya ya banyak lah. Terus kalau yang tadi aku bilang farmasi, itu kan di hutan banyak sumber daya ya, banyak sumber daya yang punya zat-zatnya itu bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan gitu. Jadi ya banyak deh, kayak ya multidisiplin banget menurutku gitu. Jadi gitu aja sih kalau gambaran secara umumnya ya. Nah, terus yang kedua yang lebih spesifik itu jurusan kehutanan UGM. Nah, jadi Fakultas Kehutanan UGM itu memiliki 4 prodi ya, 4 prodi atau 4 departemen gitu. Jadi kalau di UGM sendiri Fakultas Kehutanannya itu
menerapkan yang 4 semester awal itu untuk yang kehutanan secara umum aja. Kita mempelajari kehutanan yang secara umum dulu. Baru setelah 4 semester, tepatnya di semester 5 hingga akhir, itu kita ada penjurusannya gitu. Ada 4 departemen yang bisa dipilih di sini. Yang pertama ada manajemen hutan (MH) yang aku jelasin tadi. Terus ada bagian silvikultur, ada bagian teknologi hasil hutan atau THH, dan yang keempat itu ada konservasi sumber daya hutan atau KSDH. Nah, aku bakal kasih sedikit gambaran aja ya untuk keempat departemen ini. Oke, langsung aja ke prodi yang pertama ya, itu ada MH atau manajemen hutan. Jadi, manajemen hutan ini merupakan salah satu cabang ilmu kehutanan yang menghubungkan antara aspek administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial dengan aspek ilmiah dan teknis seperti silvikultur dan perlindungan hutan. Nah, untuk hal-hal yang dipelajari, contohnya itu seperti bagaimana cara mengelola hutan, bagaimana cara melakukan inventarisasi sumber daya hutan, dan terkait kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem. Jadi kalau di MH ini itu memang cocok banget buat kalian yang memang dasarnya itu suka hitung-hitungan gitu, suka ekonomi, suka hal-hal yang berbau sosial. Di MH ini cocok sih. Nah, kalau gambarannya seperti itu untuk MH ya. Jurusan yang kedua itu ada silvikultur. Silvikultur ini jurusan yang aku ambil ya. Jadi di jurusan silvikultur itu kita mempelajari perpaduan antara ilmu dan seni dalam membangun hutan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi pembangunan hutan, dan rehabilitasi hutan yang akan berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan manfaat sumber daya hutan yang nantinya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, hal-hal yang dipelajari itu contohnya ya, bagaimana cara menumbuhkan pohon, bagaimana cara membangun hutan, cara membuat bibit yang baik, terus cara memperoleh benih yang unggul, cara membangun tegakan yang berproduktivitas tinggi, dan sebagainya sebagainya. Intinya itu di jurusan silvikultur ini kita belajar mengenai bagaimana cara membangun dan merawat tegakan agar dapat memperoleh produktivitas yang tinggi. Jurusan silvikultur ini itu jurusan yang paling banyak praktikumnya, paling banyak kegiatan luarnya. Ya, cocok banget sih, bakal cocok buat kalian yang memang suka kegiatan-kegiatan di luar, suka nanam gitu, suka main tanah, main air, ya pokoknya bakal asik sih buat kalian yang memang suka di lapangan, kayak gitu gambaran untuk silvikultur. Yang ketiga, teknologi hasil hutan atau THH. Nah, di jurusan ini itu mempelajari tentang pengolahan berbagai sumber daya hutan atau hasil hutan, baik yang berupa kayu maupun non-kayu, dengan pemanfaatan input teknologi tentunya. Nah, di sini hal-hal yang dipelajari contohnya itu seperti proses industri pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan, terus ada anatomi kayu gitu, sama berbagai sifat fisis, kemis, dan kimia kayu. Terus dia juga mempelajari tentang berbagai rekayasa kayu pada struktur bangunan. Jurusan ini akan cocok banget buat kalian yang mungkin memang berminat kerja di dunia industri gitu, baik industri kayu maupun non kayu. Misalnya tuh kayak industri pulp and paper, terus ada industri rayon, atau mungkin juga ingin membuat usaha sendiri, misalkan di usaha perkayuan dan sebagainya lah ya gitu. Dan yang terakhir, KSDH atau konservasi sumber daya hutan.
Prodi ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Nah, di sini kita bakal bahas tentang apa sih peluang kerja dari lulusan Fakultas Kehutanan gitu. Sebenarnya lulusan Fakultas Kehutanan itu termasuk yang peluang kerjanya tuh banyak gitu. Tapi aku bakal kasih beberapa contoh aja ya. Nah, udah langsung aja. Yang pertama, peluang kerja yang pertama itu lulusan kehutanan bisa bekerja di industri pemerintahan. Nah, misal nih ada yang nanya, aku pengen masuk ke kehutanan, tapi bisa nggak ya setelah lulus nanti aku kerja jadi pegawai negeri gitu? Jawabannya bisa banget. Karena kan ada instansi pemerintahan gitu yang bekerja di ranah kehutanan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti KLHK, kemudian BRG juga bisa. KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Kalau BRG itu Badan Restorasi Gambut. Selain itu, kita juga bisa bekerja di Departemen Pertanian dan bisa di Departemen Pendidikan Nasional juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, lulusan kehutanan itu bisa bekerja di BUMN atau BUMS. BUMN itu kan badan usaha milik negara. Kalau BUMS itu badan usaha milik swasta. Nah, BUMN yang paling tenar, yang paling terkenal nih di kalangan anak-anak kehutanan itu ada Perhutani. Nah, tetapi banyak juga sih BUMN yang lain gitu. Ada juga yang namanya PT Inhutani gitu. Kalau BUMS yaitu BUMS yang bergerak di ranah kehutanan dan agro gitu. Nah, yang ketiga, lulusan kehutanan bisa bekerja di NGO atau lembaga asing ya. Contohnya itu seperti WWF, World Wildlife Fund for Nature, dan ada juga WCS atau Wildlife Conservation Society, dan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, untuk yang LIPI itu cocok banget bagi kalian yang suka melakukan eksperimen yang memang ingin menjadi peneliti di bidang kehutanan. Kemudian yang keempat, bisa bekerja sebagai wirausahawan gitu. Lulusan kehutanan tuh termasuk yang banyak banget sih bikin usaha, bekerja sebagai wirausahawan. Terus contoh usahanya tuh kayak gimana? Nah, kebanyakan ya bekerja atau membuat usaha di bidang industri perkayuan. Contohnya kayak mebel, furniture. Contoh yang kelima itu bisa bekerja sebagai akademisi. Akademisi yang dimaksud di sini tuh dosen atau guru. Selain di dunia perkuliahan, kehutanan itu juga bisa dipelajari di tingkat menengah ya. Karena kan ada SMK kehutanan. Jadi yang berminat bekerja di dunia pendidikan bisa banget sih bekerja sebagai dosen atau guru di bidang kehutanan. Nah, selanjutnya itu bisa bekerja di pertambangan dan migas. Jadi kalau di pertambangan, anak-anak kehutanan tuh biasanya dibutuhkan sebagai ahli yang akan bertugas memperbaiki keadaan lahan gitu. Yang namanya pertambangan, lahannya pasti kan lahannya jadi rusak gitu. Dan untuk mengembalikan lahan itu menjadi hutan kembali, kita memang memerlukan teknisi-teknisi yang ahli di bidang kehutanan. Contoh lain ada industri hasil hutan atau perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta ini contohnya ada HTI atau Hutan Tanaman Industri, dan ada juga pulp and paper, dan yang katanya banyak peluang juga ke depan itu ada industri rayon. Nah, selain itu banyak sih kayak contoh-contoh lainnya seperti
seperti auditor kehutanan juga, konsultan kehutanan juga bisa gitu. Yang aku sebutin ini contohnya aja ya. Teman-teman juga bisa searching lagi di internet gitu biar lebih pengetahuan tentang peluang kerja kehutanan tuh lebih banyak lagi. Oke, kita udah masuk bagian akhir. Kan tadi aku udah janji kalau aku bakal sharing gitu tentang awal-awal aku saat masuk kehutanan. Jadi kalau misal ada yang nanya nih, kenapa sih milih kehutanan gitu? Sebenarnya awalnya dulu saat pertama-tama SMA, jurusan yang aku pengenin banget tuh bukan kehutanan. Tapi setelah kelas 3, di masa-masa kebingungan gitu ya mau milih jurusan apa, aku dikenalin lah dengan silvicultur oleh guru SMA aku gitu. Guru yang juga ngajarin aku les saat itu. Ya awalnya memang bukan kehutanan langsung yang aku tahu, yang aku kenal, tapi silvicultur dulu gitu. Dan aku tertarik kan dengan cerita guruku, dan mulai saat itu aku searching tentang silvicultur yang memang menjadi bagian dari kehutanan. Terus aku cari-cari kan peluang kerjanya tuh sebenarnya gimana sih gitu. Dan ya kalau teman-teman searching di internet, biasanya kehutanan tuh juga masuk jurusan-jurusan yang dibilang peminatnya sepi tapi peluang kerjanya tuh tinggi gitu. Walaupun ya sekarang dibilang sepi juga kayaknya nggak sepi sih, karena kalau di UGM sendiri jurusan kehutanan itu kuotanya selalu full. Bahkan beberapa tahun ini kuotanya terus ditingkatin gitu, dinaikin. Ya itu menjadi salah satu bukti kalau memang jurusan kehutanan sekarang memang lagi naik-naik. Di UGM tuh saat aku daftar UGM, aku tuh milih 2 jurusan, cuma 2 jurusan aja. Tapi kan waktu itu aku bingung banget mana nih antara 2 jurusan ini yang memang aku pengenin banget, mana yang bakal aku jadiin pilihan pertama. Finally ya akhirnya aku jadiin kehutanan sebagai pilihan pertamaku sih waktu itu. Terus kalau ditanya kenapa pilih UGM gitu, kenapa? Karena ya memang aku tuh pengen banget di UGM. Awalnya ya aku pengen merantau ke Jogja, pengen banget yang namanya pergi ke Jogja dari SMP kali ya. Dari SMP tuh aku pengen ke Jogja, pengen banget ngerasain berada di kota yang dibilang sebagai kota pelajar gitu. Dan alhamdulillahnya UGM kan ada di Jogja gitu. UGM ada di Jogja, terus UGM juga punya fakultas yang aku pengen itu, yang 2 fakultas itu. Terus aku jadiin kehutanan sebagai pilihan pertama, dan alhamdulillah dapet. Jadi ya sepertilah cerita-cerita awal saat aku masuk kehutanan. Dan kalau ditanya nih, misalnya ada nanya, asik gak sih kak di jurusan kehutanan? Asik banget gitu. Terutama mungkin bagi aku yang anak rumahan banget. Jadi saat ya dari kecil tuh aku sebenarnya orang rumahan kan. Dan begitu kuliah aku ambil jurusan kehutanan yang banyak praktikum luarnya, sering jalan-jalan. Ya kalau kata teman-temanku sih praktikum rasa liburan kayak gitu. Jadi asik karena kita kan praktikum berhadapan langsung sama objek pembelajaran. Kalau belajar dengan mengamati objek secara langsung itu ilmunya lebih cepat masuk gitu, lebih nyantol. Jadi ya asik sih, asik banget gitu. Terutama bagi kalian yang memang suka jalan-jalan, terus anak-anak gunung, mungkin Mapala gitu ya. Ya bakal asik sih. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ya seperti biasa, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. See you in the next video. Bye bye.